Saya share screen dulu. Ya. Oke, untuk design thinking ya, kelas MN21E ini kan kita ada presentasi kelompok pengganti UTS gitu ya, dan itu ini diberikan di sesi ketiga, cuman karena ada yang baru bergabung di sesi kelima, jadi waktu itu mungkin dia udah join tapi kelompoknya sudah selesai mengerjakan. Karena waktu pas di somewhere di antara sesi 3, 4, 5 ini, itu yang baru masuk nggak barengan. Jadi misalnya ada total 4 atau 5 orang, itu masuknya 2 dulu. Jadi saya waktu itu nggak bisa bikin mereka untuk menjadi kelompok sendiri gitu ya. Jadi akhirnya mereka masuk tersebar di antara kelompok yang ada, termasuk yang sudah mengerjakan tugas gitu. Dan saya sudah bilang ke yang bersangkutan, dan sekarang saya juga mengadres kepada kelompok yang sudah mengumpulkan atau mengerjakan bahwa ini akan masuk, si anggota baru ini akan masuk di kalian, walaupun nggak ditulis di kelompoknya nggak apa-apa, tapi di sini kelihatan semua sudah masuk. Dan karena dia tidak mengerjakan, itu nilainya tidak mungkin lebih besar dari yang mengerjakan. Tapi jadi biasanya normalnya itu kalau misalnya dia dari awal datang tapi dia nggak ngerjain, dia cuma dapat 70% nilai dari anggota kelompok yang lain, berapapun itu nilai yang dapatkan. Nah, tapi karena di sini memang bukan kesalahan dia juga, walaupun ya sebenarnya saya agak bingung kalau misalnya bisa masuk di tengah jalan, tapi nggak apa-apa karena itu bukan kesalahan dia. Jadi saya nggak bisa kasih 70, tapi saya nggak mungkin kasih 100%. Karena itu tidak adil bagi yang mengerjakan. Jadi mungkin di sini untuk para peserta yang telat itu akan diberikan nilai 80% dari anggota yang mengerjakan. Tapi itu adalah nilai tugas kelompok, bukan nilai UTS. Karena nilai UTS itu adalah nilai dari jawaban peserta atas pertanyaan yang saya berikan pada saat UTS nanti. Jadi saat UTS nanti itu, ntar ya kita lihat ya. Ini kok agak ditutup-tutup ya. Ini masih fintech yang kemarin, yang tadi ya. Tadi pagi saya ngajar juga. Jadi untuk yang ini design thinking MN21E, ini sudah ada schedule-nya. UTS-nya itu tanggal 15 April secara online. Ya, 15 April jam 7 malam sampai jam 8.40 malam. Jadi ini secara online, dan saya balikin dulu ke sini. Dan si UTS ini itu kan waktunya 15 menit ya. Oh, sebentar. Waktunya 15 menit untuk per kelompok, dan itu sudah ada tertera di sini. Mana ya? Oh, nggak ada. Oh, ini nih. Waktu presentasi kelompok 15 menit. Jadi slide tidak usah banyak-banyak. Kelompok yang tidak mematuhi akan terkena pengurangan nilai. Jadi nanti walaupun sudah ada aturan ini, pertama bisa jadi suatu kelompok bisa jadi memakan waktu lebih dari 30 menit. Karena apa? Bukan slide-nya sedikit, tapi aduh, anggotanya belum datang, Pak. Anggotanya belum datang. Udah sampai 2 jam, 3 jam datang misalnya gitu kan. Nah,
misalnya terjadi hal-hal apa ya yang molor-molor seperti itu, maka saya bisa mengambil tindakan, oke, nggak usah presentasi, saya akan langsung tanya gitu. Jadi sebenarnya presentasinya itu bagi saya nggak terlalu penting. Maksudnya presentasi itu penting untuk kalian, untuk melatih bagaimana kalian berbicara di depan umum. Jadi itu nggak pengaruh ke nilai. Yang pengaruh itu adalah begitu saya tanya, responnya seperti apa. Tuh, oke. Oke, jadi bisa jadi ada presentasi atau enggak tergantung nanti di lapangan seperti apa gitu ya. Kalau misalnya even semua patuh pada alokasi 15 menit pun bisa jadi nanti kasihan kelompok terakhir kan, karena kan tadi jam 7 sampai jam 8.40, ntar bisa jadi karena dulu pernah ada yang sampai di atas jam 9 jam 10 gitu, karena ya telat banget gitu orangnya apa, ntar karena kan gini, terlepas dari tadi misalnya tunggu-tungguan anggota yang telat, bisa jadi, dan ini juga sering kejadian itu adalah, iya, oh lagi di toko, wah keren, di toko apa Nadela? Nadela kerja di toko ya? Oh iya, karena mau lebaran ya pastilah rame. Tapi kalian ngerasa gak sih kalau pas lagi bukber gitu ya, cari restoran, jarang yang ngantri. Sekarang jarang yang ngantri. Oh, di toko Sangkuriang. Toko Sangkuriang toko apa ya? Hah? Lapis Bogor. Oh, Siliwangi gimana sih? Hah? Siliwangi jualan apa? Kenapa jadi Siliwangi Trans? Ada beneran ya? Ini nama toko bukan sih? Transportation. Bolu kukus. Oh, oke. Sip. Let's go, Nadela. Tetap semangat karena apa? Lagi puasa. Kalau rame bagus loh, karena nggak banyak toko yang rame akhir-akhir ini karena daya beli masyarakat lagi menurun gitu ya. Jadi keren kalau bisa sampai tetap ramai. Tadi tuh saya lagi ngomong apa sih ya? Sebentar, balik dulu ke sini. Bukan ini. Apa-apa. Kita lanjut aja. Tadi, satu lagi yang saya lupa ini tadi, untung aja keinget ya. Ya, ada lagi yang suka bisa bikin lambat itu adalah karena kan tidak semua dari kita berpengalaman dalam presentasi secara online. Jadi misalnya pas dia, aduh kameranya mati, nggak apa-apa lah, nggak usah on cam ya, off cam aja. Mic-nya ternyata beletak-beletuk gitu ya, nggak kedengeran, sehingga pas saya tanya dia dengar, tapi pas dia mau jawab saya nggak dengar dia gitu. Jadi gitu, terus saya bilang no, saya nggak dengar gitu kan. Gitu kan, saya bilang nggak, saya tetap nggak dengar gitu. Nah itu dia, misalnya terjadi seperti itu ya, nggak usah diulang berkali-kali, karena misalnya kayak gitu udah tetap aja ketik di chat gitu, oke? Jawabannya ketik di chat gitu. Oke. Kemudian jadi sebenarnya untuk yang di pertemuan ke-7 ini tidak ada materi yang spesifik gitu ya. Jadi kita buka ininya deh. Mana sih display capture? Jadi tidak ada materi yang spesifik ini. Oh iya, ini di kamera mungkin terlihat aneh ya, karena saya share screen tapi di kamera juga layar, karena tadi biasanya di sini tuh ada fasilitas perekaman. Tapi udah ngerekam deh. Oke. Tadi soalnya nggak jalan, makanya saya juga ngerekam lokal just in case gitu ada apa-apa, saya tetap punya rekaman. Oke, jadi lupa tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di pertemuan ke-7 ini tidak ada materi yang akan saya deliver. Jadi ini cuman tentang persiapan presentasi kelompok dan UTS gitu ya. Dan gua nggak jalan ini, aneh. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita udah ngomongin mengenai masalah pitching.
Jadi kenapa ada pitching? Iyalah karena biasanya yang punya project itu nggak punya duit. Even orangnya kaya kayak Steve Jobs pun dulu pas dia punya project yang namanya Pixar, itu tetap aja dia kekurangan duit. Karena namanya project itu pasti lebih besar dari kemampuan finansial orang yang menginisiasikannya. Yaitu ya kita bayangin kan, oh kalau si Steve Jobs mah bisa punya duit buat bikin masjid misalnya atau buat bikin rumah, tapi proyek dia jauh lebih gede lagi, makanya dia tetap perlu duit. Makanya kenapa tetap perlu ada yang namanya pitching. Pitching ke siapa? Ke venture capital, ke yang punya modal gitu. Oke. Nah, kemudian ini di design thinking itu sebenarnya kelihatannya, kalau mungkin kalian sudah merasa sekarang, kelihatannya gampang gitu kan, kelihatannya gampang, padahal enggak. Ya buktinya gampang gini aja, dari sekian banyak handphone nggak banyak yang sukses dikenal orang gitu kan, atau nggak banyak yang jadi nomor satu. Karena sekarang nomor satu handphone itu adalah si Samsung, nomor duanya Xiaomi, nomor tiganya Apple. Itu saya baru tahu ya, ternyata itu udah dari tahun 2021. Nah, kelihatannya gampang, tapi karena gini contohnya aja, ini produk ya, simple kan, sikat punggung, udah gitu aja, sikat punggung. Kita ngeliat desainnya buat di punggung itu kan, tapi ini kemungkinan besar nggak laku. Karena apa? Bentuknya kayak sikat lantai, sikat WC. Orang pun takut. Jadi misalnya yang beli, misalnya oh ngerasa enak nih, tapi dia takut untuk pakai, untuk taruh di kamar mandi. Nanti dikira sikat WC. Jadi dipakai orang buat bersihin WC. Terus besok-besok dia pakai lagi buat punggung. Itu yang jadi ini nggak ada yang nebak. Waktu orang bikin ini mungkin orang nggak nebak bahwa sikat WC seperti ini, orang nggak tahu gitu kan. Tapi pas begitu dia tahu, makanya akhirnya adalah sikat punggung yang seperti ini. Dia sebisa mungkin tidak sama. Dan ini pun harganya lebih murah ya. Ini kan 12.000, ini cuma 6.000 karena basically ini cuma gulungan-gulungan kain. Sebenarnya bukan kain, ini plastik ya. Atau ada lagi yang begini bentuknya. Ini lebih tanda kutip lebih aman karena apa? Nggak menyerupai sikat WC gitu kan. Dan ini kemungkinan yang lebih dipilih orang gitu ya. Bukan berarti yang ini jelek, enggak. Karena masalahnya udah ada sikat WC yang bentuknya mirip kayak gini gitu. Dan umumnya sikat WC seperti ini. Ya walaupun ada yang bentuknya sikatnya berkeliling gitu yang bundar ya. Tapi banyak juga yang bentuknya kayak gini atau yang sikat lantai kayak gini nih. Oke. Itu dia, makanya jadi di design thinking itu udahlah kita harus pusing-pusing mikirin produk kita. Kita harus mikirin, oh kita mau improve seperti apa. Kalau misalnya selain produk kita ada banyak, gimana supaya tidak saling kanibal gitu kan. Kita juga harus melihat produk lain yang udah ada di pasaran gitu. Oke. Nah, kemudian di presentasi. Kalau misalnya ini presentasi offline, tapi sebenarnya online juga sama. Kalau misalnya kita nyalain kamera, ya kita sebisa mungkin. Jadi kita sebisa mungkin kalau misalnya presentasi kita menatap ke kamera. Tapi menatap ke kameranya juga yang natural gitu ya. Jadi jangan yang jadi menurut saya kita semua harus enggak jangan itu, biasa aja biasa aja gitu ya. Oke, itu tadi. Kemudian kita juga harus berbicara dengan jelas gitu. Jadi ngomongnya jangan ngedumel gitu ya, ngomongnya yang jelas artikulasinya. Dan kemudian ini harus senyum. Jadi kalau ini kan kamera saya nyalain,
saya ngomong sambil senyum kan kelihatan lah dari kamera. Walaupun ini saya matiin, itu tetap kedengeran gitu kalau saya lagi senyum misalnya. Karena apa? Saya dulu pernah kerja di call center. Even di call center itu kita ngedenger gitu antara orang yang ngomongnya senyum sama orang yang ngomongnya karena berasa gitu kan di intonasi berasa, bicara ngomong juga berasa gitu kan. Kalau misalnya dia ngomongnya datar apa gimana bikin ngantuk gitu kan ya enggak. Tapi kalau ngomongnya tuh nadanya benar-benar monoton gitu kan. Nah, itu dia. Even misalnya, Pak, saya nggak on cam, tetap your smile itu akan ditransfer lewat suara, akan kedengeran gitu. Kemudian, latihan, practice, practice, practice. Kenapa? Karena gini, udah nih misalnya, kalau kalian latihan 1-2 kali, udah bisa gampang. Pas di presentasi, kalian lagi ngomong, baru ngomong 5 kata, webcam kalian mati, mic kalian mati, Windows kalian nge-restart. Asik kan? Itu pentingnya kenapa latihan. Waktu keadaan kayak gitu, jangan sampai buyar tuh yang ada di otak. Karena kalau latihan cuma sekali 2 kali, udah jago. Asumsi kalau semuanya biasa. Tapi begitu lagi baru ngomong, Windows nge-restart dong. Hilang semua yang ada di otak. Hilang semua. Mau ngomong udah gini kalau saya bilang ya menurut saya gitu, itu dia. Kenapa practice? Karena itu bedanya antara orang yang sudah latihan terus-terusan, when shit happens, kalau terjadi sesuatu itu akan kelihatan bedanya orang yang latihan sama yang enggak gitu. Mungkin kalau lagi biasa, orang awam nggak terlalu ngelihat bedanya. Walaupun kita yang biasa prestasi bisa ngelihat bedanya gampang sekali. Tapi itu dia maksudnya, practice. Kemudian, breathe. Nah, bernapas. Pak, semua orang juga napas. Gini, bagi orang yang nggak biasa ngomong, yang nggak biasa ngomong, itu biasanya panik. Kalau panik, biasanya deg-degan. Karena deg-degan, jadi dia napasnya kayak orang abis lari maraton, habis apalah gitu, habis lari. Itu dia maksudnya. Jadi jangan. Makanya kenapa? Biasanya nih ya, latihannya kalau bagi orang yang baru, sebelum presentasi supaya tenang dan supaya mempersiapkan pita suara. Jadi yang dilakukan ini cuma 4-5 kali ya. Tarik nafas panjang-panjang, keluarkannya begini. Jadi tarik nafas, mulut ditutup ya supaya udara nggak keluar dari mulut, supaya keluar dari hidung, tapi mulut agak monyong ke depan gini, tapi udara keluar dari hidung, mengeluarkan suara serendah mungkin. Jangan. Jadi gitu. Jadi intinya supaya jantung nggak berdegup kencang, supaya pita suara dipersiapkan, supaya ngomongnya tenang. Itu dia. Udah cuman ini doang. Nah, kemudian ingat ini what is, what if, what wow sama what works ya. Mungkin di sini kalian udah udah fed up ya, udah muak banget dari awal pertemuan what is, what if, what wow, what works gitu ya. Tapi tetap karena memang di design thinking ya memang ini ini intinya. Kemudian
ini napkin page kalau misalnya ada yang lupa gitu ya, napkin page seperti apa. Jadi napkin page itu sebisa mungkin cuman satu kalimat. Jadi bukan bikin bullet point panjang-panjang, enggak. Di dalam satu kalimat itu ada konsepnya, ada kegunaannya, eksekusinya, dan bisnis rasional. Oke, itu makanya nggak gampang bikin napkin page itu nggak gampang. Cuman nulis satu kalimat. Karena napkin page itu, kertas itu, cuman dikasih dan cuman akan dibaca oleh orang saat buru-buru. Karena kita nulis di napkin page. Karena orang yang punya duit biasanya bukan teman kita. Kalau teman kita nggak perlu bikin napkin page, dia udah tahu dari awal, dia udah mensupport dari awal, ya nggak? Atau kalaupun itu kita nggak perlu pakai napkin page, kita tinggal cerita. Napkin page diperlukan untuk penyandang dana. Karena dia belum tahu ini yang kita kerjain apaan. Tapi dia nggak punya waktu. Karena dia nggak kenal kita. Kalau dia dengerin semua orang, habis waktunya 24 jam, ya nggak? Maka kita bilang, oh Mr. A, ini. Kalau misalnya dia lihat ya, di napkin page itu ada 10 baris, dia buang langsung. Wasting my time, gitu kan. Nah, kalau cuma sebaris, oke, apa nih? Oke, saya lagi mau membuat misalnya komputer yang handphone yang ada subwoofernya, gitu kan. Bukan apa-apa, karena notebook dulu orang nggak percaya notebook bakal ada subwoofernya, tapi ada notebook yang pakai subwoofer. Nah, ini handphone yang ada subwoofernya, gitu kan. Karena sekarang belum ada, saya perlu dana $1 juta misalnya. Baru nanti kan dia tanya, oke, oh, gue nggak jago di bidang handphone, gue nggak mau. Kenapa? Percuma. Lo nipu gue juga, gue nggak bakalan tahu, gitu kan. Jadi biar si penyandang dana ini tahu ini di industri apa. Karena penyandang dana itu nggak mungkin jago di semua industri. Karena kalau dia nggak jago, biasanya sih dia nggak mau. Karena ya dia nggak ngerti, daripada ntar jadi bohongin orang. Biasanya gitu. Dan biasanya aku udah lihat gini. Dan Pak, tapi kan kita biasanya riset dulu. Betul. Contoh gini ya. Misalnya gini aja yang gampang nih. Bill Gates. Semua orang udah tahu dia di industrinya komputer kan. Kemudian kita lagi bikin aplikasi misalnya. Aplikasi di cloud. Bill Gates di komputer. Oke, pasti dia tertarik. Kita kasih napkin page ke dia. Begitu kita kasih, dia bilang apa? Oh, sorry, gue nggak tertarik. Kok bisa? Bill Gates nggak tertarik? Iya, komputer itu luas banget. Dia nggak tertarik sama aplikasi. Karena sekarang dia tertariknya apa? AI. Oke, gitu. Itu dia maksudnya. Jadi makanya napkin page ini ya kelihatannya gampang bikin kalimat cuma di kertas, secari kertas gitu. Tapi ini susah loh. Bikin kalimat kepanjangan nggak bakal dibaca sama orang. Bikin kalimat terlalu pendek nggak mencakup ini empat-empatnya. Sebenarnya sih, jadi kan dari semua ini kita bisa pilih. Mungkin yang paling penting itu adalah ini, big idea, needs and benefits, misalnya gitu ya. Jadi dua ini. Kemudian begitu dia udah berhenti, dia tertarik, baru gimana? Terus gimana eksekusinya? Nah, baru kemudian ininya gimana? Terus opportunity-nya apa yang bisa kita ambil gitu. Oke? Napkin page. Kelihatannya simple tapi ceritanya panjang gitu. Karena cuma nulis kalimat di secari kertas gitu. Nah, ini cuma buat mengingatkan lagi.
What is, what if, what was, what works. What is-nya dulu sebelum si iPhone keluar, ini keadaannya. What is-nya seperti ini. Handphone itu ada yang pakai keyboard, ada yang pakai stylus, nggak pakai keyboard. Ada yang keyboardnya candy bar, ada yang keyboardnya slider kayak gini. Ada yang keyboardnya convertible kayak gini. Ini bisa diputar layarnya, itu makanya dibilang convertible. Ada yang keyboardnya kayak gini, nggak convertible. Oke, macam-macam kan. Ada yang tablet nggak pakai keyboard juga sama kayak ini. Ada yang slider lagi, ada yang keypad numerik biasa, candy bar, slider, clamshell gitu kan. Handphone bentuknya beragam banget. Gak ada pakemnya, semua beda-beda. Tapi ada orang yang mikir kayaknya enakan dulu karena tiap handphone punya personality masing-masing. Kalau sekarang kan semua handphone sama, semua handphone ya bentuknya seperti layar aja gitu, nggak ada yang aneh. Ini what is-nya saat itu. Kemudian what if-nya, layar diperbesar karena zaman ini dulu. Lihat ya, ini layar kecil banget kan. Tapi buat dengerin lagu, buat nonton video, dulu kita udah lumayan puas gitu. Begitu kita tahu bahwa bisa nonton film, akhirnya layar gede kayak gini kan, gede. Tapi kurang besar. Kalau kalian pikir ini layarnya besar, enggak loh. Tahu nggak ini layarnya berapa? Cuman 4,5 inci, men. Ini 4 inci, ini 4, sekian inci. Ini juga tebelnya minta ampun. Iyalah, teknologi tahun 90-an mau gimana. What if-nya, layar diperbesar tapi nggak berat. Input lebih cepat dan akurat. Pakai apa? Belum tahu. Ini what if-nya, bisa nggak kayak gini? Lihat ya, ini sampai lihat bentuknya ya, udah bikin clamshell tapi bisa jadi QWERTY keyboard ya. Gila kan ini kan? Kelihatannya kayak clamshell biasa tapi ini keyboardnya QWERTY. Input lebih cepat dan akurat. Perlu stylus apa enggak? Keypad atau keyboard gini, atau pakai stylus, atau pakai keyboard yang gini. Jadi ini Sony Ericsson P910i. For your info, ini saya pakai secara pribadi. Dan ini ngetiknya cepet banget. Ini kelihatannya kan cuma pakai jempol ya. Ini ngetiknya enak, cepet. Dan kita bisa megang di sini. Ini engselnya nggak ringkih. Kita pegang di sini sambil jalan. Bisa. Dan saya sudah praktekkan, enak. Walaupun tetap lebih enak pakai BlackBerry ya. Stylus, keypad, keyboard atau voice. Dulu voice itu teknologinya belum canggih. Karena Samsung dulu udah pakai voice, tapi pengenalannya masih jelek sekali akurasinya. Kita ngomong dulu ya sebelum Android loh. Sebelum Android. Sebelum ada Google. Ini what if-nya. Kemudian yang bikin wow apa sih? Coba lihat di sini. Dari if-nya, yang bikin wow itu layar diperbesar, ya. Input lebih cepat dan akurat. Kemudian ada hal-hal lain yang wow, tapi sebenarnya tuh nggak penting. Gini ya, ini tuh sebenarnya nggak penting. Yang poin ketiga dan seterusnya ini tuh biasa aja. Maksudnya ini penting buat orang awam. Dulu yang pakai handphone itu, terutama handphone yang ini ya, handphone yang begini, itu bukan orang awam yang pakai, yang kayak gini-gini. Ya kalau ini direktur pakai, dia benar-benar tapi cuma telepon SMS doang. Yang ininya nggak pernah dipakai sama dia, cuma gaya-gayaan. Tapi yang ini yang pakai itu orang IT, bukan orang awam. Begitu keluar si iPhone, dia bikin sesuatu yang menarik orang awam, tapi sebenarnya bagi kita orang IT itu nggak penting gitu. Ini nih, rubber band effect, lock screen nggak penting banget loh. Karena apa? Handphone kita yang pegang. Pinch zoom, jadi zoom yang pakai cubit-cubitan gitu. Itu dari zaman dulu udah ada di Samsung Omnia, bahkan menurut saya lebih enak kalau cubit-cubitan pakai 2 jari. Samsung Omnia cuma pakai 1 jari.
naikin ke atas, zoom out, turunan ke bawah, zoom in. Itu bagi saya jauh lebih enak daripada kita cubit-cubitan. Cuman orang itu lebih suka kelihatannya keren gitu pakai cubit-cubitan untuk zoom gitu kan. Nah, ini lebih cepat dioperasikannya fluid. Jadi bukan cuma cepat. Zaman dulu udah ada handphone yang cepat, cuman nggak kelihatan fluid. Sebenarnya fluid itu adalah efek-efek tipuan ya. Jadi contoh kalau kalian lihat di Mac OS gitu ya, waktu kita minimize screen, window-nya itu kelihatan pelan-pelan ketutup kan. Itu seolah-olah menunjukkan fluid. Padahal itu sebenarnya enggak gitu. Karena saya lebih suka misalnya nih, ini nutupnya langsung aja cepat, nggak usah pakai ada animasi-animasi. Karena saya benci banget animasi-animasi kayak gitu. Jadi ini itu lebih kelihatan cepat. Tapi orang awam suka yang begini-beginian. Makanya jadi heboh. Tahun 2008 iPhone itu heboh kemana-mana. Gitu kan. Layar resolusi tinggi. Nah ini betul. Saat itu yang kita tahu tadi ya. Di sini. Paling gede 4,5 inch. Dia tuh kalau nggak salah 4,5 atau 4,8 ya. Atau 4,7. Layar paling gede dia. Nah kamera resolusi tinggi ini enggak. Karena si Nokia N91 itu jauh lebih tinggi resolusinya. Untuk kamera ataupun video. Lebih ringan, ini juga enggak kan sebenarnya. iPhone tuh berat. Karena untuk menunjukkan bahwa simbol ya, status bahwa dia mahal gitu, harus berat, nggak mungkin enteng dia. Sampai kapanpun dia nggak mungkin enteng. Yang agak enteng itu iPhone 5C dan gagal. Orang nggak berasa pakai iPhone. Media consumption. Nah, ini juga yang baru diperkenalkan oleh si iPhone. Karena zaman dulu nih ya, zaman di sini nih. Ini udah ada musik player, media player, tapi internet belum terlalu zaman. Even ya di sini, kan saya juga pakai ya ini. Ini waktu itu belum ada yang jual sayangnya. Ini Nokia yang pakai Linux ya tabletnya, itu nggak ada di sini jual. Baru-baru ini aja, akhirnya sekarang ada yang jual second-secondnya. Ini tuh nggak dipakai untuk media consumption. Kenapa? Karena handphone yang begini-begini itu dulu iritnya minta ampun. Jadi kita nggak ngomongin sehari ya. Kita ngomonginnya sekali cas itu bisa buat 7 hari, itu buat 6 hari. Nah yang ini itu borosnya minta ampun. Untuk ukuran sekarang ya. Boros banget. Itu sehari bisa 4-5 kali ngecas. Jadi makanya kenapa? Jadi ini zaman dulu bisa ngeplay video, main game bisa, cuman kita nggak mau. Ya elah, udah nggak usah ngapa-ngapain aja dia boros, lu suruh lagi ngapa-ngapain di sini kan. Tapi si iPhone itu memperkenalkan, lu bisa lo browsing dengan enak, nonton movie dengan enak, dengerin musik. Kalau dengerin musik udah biasa ya, nggak ada masalah. Tapi dengerin musik ketolongnya apa? Pakai iTunes, bisa, nggak perlu download lagu, nggak perlu beli mahal-mahal, tinggal beli satu lagu yang kita suka, nggak perlu beli satu album. Itu what wows-nya. Kemudian what works-nya. Dari semua wows itu apa yang beneran berhasil? Layar. Oh ternyata malah lebih kecil ya, bukan 4,5, 3,5 inci men. 3,5 inci paling besar saat itu. Input lebih cepat dan akurat lewat apa? Lewat touchscreen. Touchscreen-nya bukan sembarang, touchscreen-nya biasa. Tapi yang waktu itu saya udah pernah bilang di pertemuan sebelumnya, yang bikin keyboard di iPhone itu bukan sembarang keyboard tuh. Makanya kalian coba aja ngetik di iPhone sama ngetik di Android, beda. Di iPhone kayaknya lebih akurat. Kenapa? Waktu ngetik dia sudah memprediksi kita akan memencet tools apa. Misalnya gini, dia pakai bahasa Indonesia nih ya misalnya. Kita lagi ngetik ini, amat sangat mudah digunakan. Kita pas ngetik A, kemudian kita ke M, dia udah bisa memprediksi kita akan nulis apa nih yang bahasa Indonesia. AM apa nih?
amun, aman, apa. Jadi pas kita di huruf berikutnya, kita harusnya ngetik A kan, tapi kita salah, kepencetnya Q. Tetap nanti yang muncul A. Karena dia udah memprediksi AMQ nggak ada bahasa Indonesia. Dia tetap ngasih keluarannya A. Itu kelihatannya simpel kan? Tapi itu yang terjadi. Sebentar, ini kadang-kadang soalnya suka ada tiba-tiba mahasiswa yang ngirim apa nih? Allah, rese banget sih. Goblok aja apa ya? Saya paling benci. Makanya kenapa kita ada trust issues di sini ya? Karena itu yang lain semua udah saya mute gitu. Tapi tiba-tiba bisa dong muncul pakai nomor baru. Ini ya si kayak Gojek itu udah saya mute. Ntar besok dia akan muncul lagi, bunyi lagi karena dia pakai nomor baru. Udah tahu banget kan kalau orang nggak suka dengan keberadaannya, tapi dia berbuat segala cara biar bisa menarik perhatian. Tuh. Oke. Ini layar, input lebih cepat dan akurat. Kemudian ini ya, amat sangat. Sebenarnya efek ini cuman efek ya. Amat sangat mudah digunakan tuh keyboardnya betul. Tapi untuk rubber band kan nggak ngaruh. Rubber band tuh apa sih Pak? Yang pas kita lagi ada list yang panjang, kita scroll. Scrollnya itu kan beda ya sama di Android. Di iPhone itu scrollnya kita tekan lebih apa? Kita ngeflick lebih cepat, dia lebih cepat turunnya kan. Jadi itu kayak ada elastisitas namanya. Cuman kayak gitu doang. Itu bikin heboh bagi orang awam. Bagi kita orang IT, apa sih gitu, nggak penting. Cuman orang awam tuh suka. Pokoknya waktu pertama kali iPhone keluar, saya melihat orang pakai iPhone di mana-mana. Saya nggak perlu ngelihat handphonenya, tapi dia selalu begini-begini. Begitu, dia nunjukin ke temennya, tangannya begini-begini. Saya ngeliat ke kiri, saya lagi makan di warung, ngeliat ke kiri, orang begini-begini. Saya ngeliat ke kanan, orang tangannya begini-begini. Handphonenya dipegang loh, jadi bukannya dia begini, enggak. Handphone dipegang, dia ngomong ke temennya begini-begini. Gitu. Itu yang as if bagi kita mikir apa sih? Ternyata itu disukain orang gitu ya. Disukain orang, dan padahal itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan itu lebih mudah digunakan atau enggak, walaupun bagi orang awam mikir iya itu jadi karena itu sangat intuitif, kita tahu zoom in zoom out seperti itu gitu, namanya pinch zoom ya. Nah kayak lock screen, sebenarnya lock screen juga udah banyak ada, even dari zaman Nokia pun udah ada lock screen, cuman lock screen itu dibikin simple di iPhone. Nah, cepat dioperasikan dan fluid. Ini juga mungkin agak beda gini ya. Kenapa sih iPhone itu mahal? iPhone itu kalau milih prosesor pilih yang paling kencang, milih apa storage yang paling kencang, semua yang paling kencang supaya kelihatan fluid. Karena nih mana sih ini kenapa nggak bisa pindah? Jadi ini di zaman dulu ini lambat. Ini lambat gitu. Jadi orang tetap harus ada delay-nya untuk megang itu. Kecuali ini cepat nih. Ini cepat. Ini juga lumayan. Ini cepat banget ini berdua, tapi borosnya minta ampun. Ini lumayan. Ini cuman bedanya suka agak-agak nge-lag kalau pas lagi buka tutup. Kita tutup pakai layar di luar, begitu kita buka masuk ke dalam tuh kadang-kadang suka agak geblek dia. Apalagi kalau kita lagi ngetik SMS-nya panjang. Nah, itu geblek dia. Oke. Nah, cepat gitu ya, tidak ringan namun tidak terlalu berat, karena iPhone tidak terlalu peduli untuk menjadi yang paling ringan, nggak mau dia harus agak berat, menunjukkan kastanya bahwa dia mahal. Nah, ini lihat efeknya apa saat itu. Ini Android sebelum iPhone diluncurkan. Begitu iPhone diluncurkan, ini Androidnya berubah jadi begini. Androidnya dari Google ya, berubah jadi begini. Karena tadinya si Google ngeliat orang semua masih pakai keyboard, ya udah dia pakai keyboard. Kemudian begitu ngeliat iPhone sukses, ya udah ganti dia begini. Itu efeknya. Oke. Itu tadi cuma sekilas dari what is, what wow, what is, what if, what wow, what works ya. Nantinya untuk prestasi
penilaiannya ini ya. Tepat waktu sesuai alokasi masing-masing kelompok gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ini belum datang Pak, belum datang. Kita kan mulai jam 7 malam ya. Nanti sampai jam 11 belum datang Pak, belum datang. Rese banget gitu kan. Gitu. Jadi tepat waktu sesuai lokasi. Jadi misalnya ternyata ntar ada yang belum datang, oke, saya bisa mengambil keputusan, nggak usah presentasi, saya akan langsung tanya. Cuman biasanya pasti saya buat pertanyaannya yang difficulty levelnya lebih tinggi dong, gitu kan. Habis lo telat gimana gitu ya. Nah, kemudian layout presentasi yang simpel dan mudah dimengerti, karena layout presentasi itu penting. Bukan berarti, gue dapet Teams yang baru nih dari internet langsung mau dipakai, sementara padahal rumit gitu ya misalnya. Jangan. Buat yang simpel aja, satu slide itu maksimal 2 grafik. Jangan satu slide bikin ada 5 grafik di dalam. Itu bikin pusing. Karena poinnya jadi hilang. Penggunaan visualisasi yang tepat. Jadi kalau untuk bikin tren, bikin grafiknya grafik garis gitu ya. Kalau untuk komparasi pakai grafik batang gitu ya. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu juga nggak terlalu saklek karena kan kita tidak mempelajari visualisasi data. Cuman kalau misalnya ada itu bagus. Kalau misalnya nggak, tidak akan mengurangi nilai. Nah, kemudian kriteria penilaian individu. Jadi di sini ada keaktifan pada saat presentasi. Ya ini kalau misalnya ada presentasi ya. Kalau enggak itu berarti cuma tergantung dari pertanyaan saya. Makanya kenapa kalau misalnya ada presentasi kan nilai terbagi di sini keaktifan. Tapi kalau misalnya nggak ada presentasi, otomatis semua bobotnya akan lari ke pertanyaan. Sehingga pertanyaannya dibikin lebih susah dong, ya nggak? Ya ini logik aja, saya ngasih pertanyaan bisa dijawab ya ada nilainya, udah gitu doang kan, gampang. Nah, kemudian proses penilaian. Penilaian presentasi akan masuk ke nilai tugas bersama dengan nilai tugas tiap pertemuan. Penilaian jawaban pertanyaan akan masuk ke nilai UTS. Oke, karena di sini ini ada komposisi nilai. Ini emang rese banget sistemnya sih. Nilai perkuliahan, ini dia ya. Komposisi nilai. Nah, ini UTS 25%, UAS 35%, tugas 30%, lebih besar dari UTS ya, tugas nih. Kemudian ada partisipatif, ini 10%. Ini partisipatif ini hitungan dari kuis nih, dari si kuis. Kalau tugas itu dari presentasi kelompok untuk presentasinya. Kemudian dari tugas-tugas yang diberikan tiap pertemuan masuk sini. Jadi itu yang namanya tadi itu ada komposisi nilai ya. Ini penilaian jawaban akan masuk ke UTS. Ini penilaian presentasi masuk ke nilai tugas yang tadi ya. Oke, kemudian tips untuk, kalau tadi kan tips untuk presentasi offline ya, bernapas gitu kan, kemudian eye contact, kemudian enunciate gitu ya, artikulasi yang tepat. Nah kalau untuk online, ini yang paling penting. Pertama, aspek teknologi, pastikan Windows kalian nggak lagi ngupdate. Yang pertama. Yang kedua, pastikan webcam jalan, mic-nya juga bagus. Karena Pak, mic saya bagus, tapi misalnya kalian pakai mic yang kabel yang udah sering dililit-lilit, diputer-puter, ntar kadang-kadang bisa di dalamnya itu suka putus nyambung gitu. Jadi begitu saya bilang saya nggak dengar, udah langsung ngechat aja, pakai chat aja. Jangan dipaksain, percuma. Karena kalau saya nggak dengar, saya nggak akan repot. Tinggal ya udah kasih nilainya yang jelek aja. Karena apa? Saya nggak dengar. Mau jawaban itu benar atau enggak, kita nggak dengar gitu. Karena misalnya mic kalian rusak, yang nggak dengar bukan cuma saya loh. Orang lain teman-teman di situ nggak dengar juga gitu. Aspek teknologi kalau ini online. Kemudian online presence. Jadi eye contact, pakaian rapi. Ya gini ya. Ini kan walaupun ini adalah hari Sabtu ya. Walaupun ini hari Sabtu dan kita online, tetap dong, tapi saya pakai baju kemeja gitu kan.
Walaupun saya bisa aja kan misalnya, saya nggak usah pakai kemeja, terus matiin kamera, bisa kan? Ya kan? Tapi karena di sini saya mau maintain eye contact di dalam ini, termasuk dalam presentasi online gitu, makanya kenapa perlu. Jadi otomatis baju harus rapi gitu. Walaupun sebenarnya untuk presentasi, saya sih nggak terlalu mempermasalahkan baju rapi atau enggak, tapi buat kalian yang belum biasa ngobrol di depan kamera atau di depan orang lain, baju rapi itu bisa bikin lebih pede gitu dibanding kalian cuma pakai kaos gitu biasa. Karena bukan berarti saya nih formal banget atau kaku, enggak. Saya juga ngajar di Ruang Guru udah dari 2020 ya, udah 5 tahun. Saya sering pakai kaos, tapi kaosnya saya bikin hijau dan hilang. Jadinya kaosnya nggak kelihatan gitu ya, hijau. Ataupun misalnya kaosnya bagus, baru saya pakai. Karena kan itu informal ya, bukan formal. Itu. Oke, kemudian di sini bahasanya verbal. Ya apa? Bahasa verbal. Iya, bahasa verbal yang mudah dimengerti. Jadi bukan pakai bahasa yang misalnya apa ya, bahasa daerah atau mungkin bahasa apa slang gitu kan, karena yang kemungkinan orang lain nggak mengerti. Tapi kalau misalnya pakai bahasa slang yang orang lain pasti mengerti, nggak apa-apa gitu kan. Bahasa nonverbal gitu kan, senyum, kejelasan berbicara, intonasi yang dinamis. Jadi jangan kalau ngobrol itu jangan yang datar kayak gini, karena orang dengarnya pasti ngantuk. Bahasa nonverbal, senyum, kejelasan berbicara, intonasi yang dinamis. Datar, orang pada tidur semua. Jadi itu yang perlu gitu ya, bahasa nonverbal. Karena for your info, di dalam komunikasi manusia 70% itu nonverbal. Verbal cuma 30%. Kalau kalian nggak percaya, coba sering lihat orang yang lagi berantem ya. Yang sering diomongin pasti apa? Ya tapi jangan gitu dong ngomongnya. Ya kan? Yang dipermasalahkan deliverynya, bukan kata-katanya. Yang dipermasalahkan deliverynya. Gitu. Karena mungkin ibaratnya kalau kita mengumpat orang dengan nada gini, bego, mungkin orang nggak marah kali ya. Kita karena ngomongnya bego, gue marah orang kan. Mungkin kalau kita ngomongnya bego, orang nggak marah gitu. Karena intonasinya nggak masuk ke dalam intrusif, nggak masuk ke dalam penyerangan gitu. Bahasa nonverbal. Kemudian slide yang menarik ya, simple dan visual gitu kan. Dan ini di internet udah banyak banget template yang bagus-bagus, dan saya tahu kalian tahu kok. Even kalau misalnya mau nggak pusing, tinggal pakai Canva gitu kan, bisa di download SPDF. Kalau mau download SPPTX bayar ya. Tapi kalau enggak, tinggal download PowerPoint Teams gitu, banyak gitu ya. Tapi pakai yang berhubungan gitu. Walaupun sebenarnya saya nggak masalah juga, lucu-lucuan gitu ya. Kalian presentasi pakainya Teams-nya Dragon Ball, nggak masalah. Saya suka Dragon Ball misalnya gitu ya. Atau One Piece, nggak apa-apa. Walaupun nggak berhubungan, nggak masalah. Nah, walaupun sebenarnya sih, kalau misalnya kita nih ngomongin, anggaplah nih apa ya, tugas kelompok kemarin kalau nggak salah ada yang Gojek misalnya, mau mempresentasikan tentang Gojek gitu. Nah, asumsikan ini bahwa akan ngomong di depan yang punya duit gede dong, yang punya duit puluhan triliun, karena Gojek kemarin kan di ronde pertama aja dia dapat suntikan dana berapa triliun kan, berarti yang berikutnya lebih gede dong, ya enggak? Jadi harus presentasi yang profesional. Itu membuat kita pede. Kok bisa gini? Kalian misalnya belum terlalu terbiasa ngomong nih, kalian presentasi Teams-nya yang lucu, yang apa nih misalnya yang lucu-lucu gitu, entah itu anime atau apa, atau mungkin ada kucing lucu gitu kan. Kalian begitu presentasi, muncul ada kucing, saya kan refleks gitu ngeliat, kucingnya lucu gitu kan. Kalian yang lagi presentasi kaget gitu kan, nggak siap dengan reaksi penonton seperti itu, buyar tuh yang ada di otak. Karena kalian tadi aja lagi nahan grogi gitu kan, tiba-tiba ada orang
gitu kan. Jadinya malah jadi berbalik gitu menyerang kalian. Itu tadi masalahnya. Jadi sebenarnya nggak masalah mau pakai visual seperti apapun juga, nggak masalah. Asal itu jangan sampai berakibat negatif di kalian. Oke. Yang terakhir, interaksi yang baik dengan sesama anggota tim maupun dengan audiens. Jadi ini sih sebenarnya nggak terlalu krusial banget ya. Pokoknya intinya nggak usah sampai harus ya ini adalah teman saya yang sangat saya cintai, kita sering banget bekerja bareng. Nggak perlu sampai segitu. Yang penting asal nggak musuhan aja. Maksudnya nanti pas presentasi, oke, giliran berikutnya si Doni. Jangan, biasa aja, santai aja gitu kan, ya nggak usah sampai berantem lah gitu ya. Mungkin kan kita nggak suka sama teman kelompok, nggak masalah. Kita nggak harus suka sama semua orang kok, ya kan, gitu kan. Nggak usah orang itu kan, kita nggak suka sama menteri tertentu nggak masalah, nggak suka sama presiden nggak masalah kan, biasa aja, nggak harus suka sama semua orang. Ini misalnya tinggal kita bilang oke, kita courteous dan hormat dan sopan gitu kan. Oke, nanti berikutnya ini asumsi misalnya memang presentasi ya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya si Joko atau Joni atau siapa gitu kan. Oke, silakan. Udah selesai. Udah gitu doang. Nggak perlu sampai yang kayak di stand up comedy atau di pembacaan Oscar gitu kan. Nggak usah. Biasa aja. Oke. Jadi itu aja dari saya. Ini sudah selesai karena memang ini kan kita cuman persiapan untuk presentasi kelompok. Jadi good luck untuk UTS-nya, mudah-mudahan semua lancar gitu ya. Nah, kemudian mungkin saya perlu ingatkan dulu di sini. Benar nggak sih ada kuis dan tugas? Kita lihat ya di pertemuan ke-7, balik ke sini. Sesi pembelajaran desain thinking kan. 7, nah ini sering ada masalah. Ini kan udah normal centang ya. Centang hijau ini normal. Tapi yang 7, ini kelihatan nih, kuisnya belum ke deliver. Ini suka rese emang. Padahal saya sudah ngedesain, ini harusnya sudah dibagikan, tapi dia centangnya masih kuning, belum dibagikan. Ini suka aneh. Makanya mau nggak mau akhirnya harus saya ubah. Padahal di sini ada batas waktu pengumpulan. Jadi ini harus saya ubah, langsung dibagikan lagi. Padahal sebenarnya sudah di schedule ya. Kemudian ini batas waktu saya hilangin. Baru nanti ini akan muncul di kalian. Padahal harusnya dari tadi sudah muncul nih ya. Kita balik ke depan. 7. Lihat nih, centangnya sudah hijau gitu. Oke. Nah, ini untuk apa? Materi ada biasa di sini kan. Kemudian untuk quiz ini juga ada di sini ya. Cuman pasti belum karena kan tadi belum ke rilis ke kalian gitu kan ya. Oke. Ini tadi untuk si pertemuan ke-7 kelas MN21E. Selain dari itu, nggak ada yang aneh di sini ya. Mungkin cuman kalau presensi, ini juga untuk presensi itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Kenapa? Karena memang di beberapa kali rapat juga ditekankan sebenarnya beda seperti dulu ya. Kehadiran itu tidak pengaruh ke nilai. Gitu. Oke? Kehadirannya tidak pengaruh. Makanya kenapa misalnya, Pak, kenapa ditandain hadir semua? Karena kehadiran itu tidak pengaruh ke nilai. Dan itu sebenarnya juga harusnya nggak perlu kita centang-centang satu-satu. Nggak perlu ini ada presensi. Cuman biasanya tetap dari Biro Pendidikan pengen ada presensi supaya mungkin untuk apalah buat administrasi atau apa gitu. Jadi makanya tetap saya dalam hal ini tuh kan, ini sering resenya begini nih. Oh, enggak deh, tadi saya lupa belum klik ini. Karena kalau ini ya, balik dulu ke sini. Kalau ngisi presensinya di sini, itu nggak perlu klik simpan. Ini ya. Ini simpan realisasi. Mana sih tadi? Oh, sorry. Ini belum diisi tadi. Oke. Ya, presensinya udah keisi. Kalau presensi kita ngisinya dari yang ini si akad itu nggak perlu klik simpan, dia udah kesimpan sendiri. Jadi ini saya suka tukar-tukar antara dua ini. Oke. Ini tadi udah saya balikin dulu ke sini. Jangan lupa mengerjakan kuis. Tugas nggak ada di sini karena memang saya nggak kasih. Iyalah buat kalian yang belum mengerjakan
tugas kelompok pengganti UTS gitu kan mungkin perlu waktu karena kan terutama apalagi yang baru join gitu ya, baru bergabung, biar ada waktu. Apalagi kan wih, di luar gelap banget loh, gelap banget, mau hujannya parah, makanya dari tadi kenapa saya merasa kedinginan gitu. Jadi ini sudah selesai, yang penting tinggal persiapan aja. Dan apa ini ya, in case mana tadi sih itu di jadwal perkuliahan. Jadi jangan lupa, takutnya ntar lupa gitu ya, UTS-nya online tanggal 15 April. Mungkin kalian udah tinggal di catat aja di Google Calendar ya. Nih, 15 April jam 7 sampai jam 8.40 malam online. Cuman ini belum dikasih link Zoom-nya ya. Kayaknya biasanya nanti dari Biro Pendidikan. Karena ini juga yang 8, ini yang modif, itu Biro Pendidikan nih. Nulis ininya, kemudian jamnya sama online ini dari Biro Pendidikan. Oke. Ini sudah, dan ini juga semua sudah saya deliver. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sampai bertemu lagi nanti 15 April ya untuk presentasi online. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Iya, sama-sama. Sama-sama. Iya. Iya, Pak Yohanes. Oke, saya stop recording. Recording stopped. Kemudian and shoot.